Tengku Syekh Pantai Gelima salah seorang ulama, tokoh pejuang sekaligus sastrawan terkenal pada masanya hingga sekarang. Ulama yang lahir di Gampong Pantai Gelima Merdu Pidijaya ini pada tahun 1839 Masehi, yang bernama asli Ismail bin Yakub. Lengkapnya Haji Syekh Ismail Tengku Syekh Pantai Gelima. Ia putra pendiri Dayah Tinggi Pantai Gelima di Merdu, yaitu Tengku Syekh Pantai Yakub. Menurut Ali Hashmi, garis keturunan Tengku Syekh Pantai Gelima bersambung hingga kepada Sultan Aceh Darussalam ke-10. Sultan Alaidin Riyad Shah Saidil Mukamil berikut silsilahnya. Tengku Haji Syekh Ismail bin Tengku Syekh Pantai Yakub bin Tengku di Balai Abdurrahman bin Tengku Muhammad Said bin Tengku Darah Putih bin Tengku Tok Setia bin Tengku Yakub bin Merah Putih bin Merah Abdullah bin Saidil Mukamil. Tengku Syekh Pantai Gelima awalnya belajar di Pondok Pendidikan Dayah Tinggi Pantai Gelima yang didirikan ayahnya bersama Tengku Syekh Haji Ngat pada tahun 1801 Masehi. Ia belajar dari nol pada Tengku Rangkang, asisten ayahnya. Sebelum berguru pada ayahnya sendiri, ia sangat menguasai bahasa Arab dan pengetahuan Islam lainnya, hingga ia sangat paham fikih, tauhid, ilmu kalam, tafsir, hadis, filsafat, tasawuf, dan tarik. Dalam satu riwayat disebutkan, ia pernah belajar juga hingga ke Dayah Tanoh Abe, Dayah Gelumpang Minyu, sebelum melanjutkan studi selama 7 tahun di Arab. Setelah mendapat titel Syekh, Ismail kembali ke Aceh pada 1863. Ia diangkat sebagai Tengku Syekh Pantai Gelima dan mengajar di Dayah Pantai Gelima. Santri Dayah itu makin banyak yang berasal dari wilayah Kerajaan Aceh Darussalam, Minangkabau, Deli Serdang, Siak Sri Indrapura, Semenanjung Tanah Melayu, Patani, dan daerah penduduk Aceh lainnya. Selain mendalami ilmu agama, Tengku Syekh Pantai Gelima juga mendalami ilmu perang di Ma'had Baitul Maqdis, pusat latihan militer yang mendalami ilmu perang yang didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda memerintahkan Aceh Darussalam. Berbekal ilmu itu pula, Tengku Syekh Ismail sudah membaca rencana Belanda yang ingin menyerang Aceh. Sebelum meletusnya agresi Belanda pertama, ia mengubah Dayah Pantai Gelima menjadi tempat pendidikan militer di samping pendidikan Islam. Pihak kerajaan melantik Tengku Syekh Pantai Gelima sebagai panglima perang pada pertengahan 1873. Ia pun segera menggodok pasukannya yang akan dibawa ke Banda Aceh untuk memperkuat pertahanan istana. Sebelum Belanda melancarkan agresi kedua, Tengku Syekh Pantai Gelima beserta pasukannya sudah membangun benteng Kuta Rentang dengan 7 kubu yang saling menyambung di daerah Krung Daroy. Pasukan Aceh berhasil bertahan sehingga kurang lebih 3 tahun, hingga pusat kerajaan dialihkan ke daerah lain. Tengku Syekh Pantai Gelima kembali ke Merdu. Pada akhir tahun 1876, Tengku Syekh Pantai Gelima bersama 80 orang pasukannya meninggalkan markas besarnya menuju timur dengan menyinggahi Ulegle, Samalanga, Biren, Pisangan, Junda, dan Mulyang Losukon sambil mendirikan beberapa dayah yang dijadikan pusat latihan militer. Pada tahun 1877, ia mendapat mandat dari Sultan ke Tanah Batak dan Karo untuk membantu Sisingamaraja. Pasukan yang berjumlah 800 laskar Aceh itu terdiri atas ulama, juru dakwah, dan ahli peperangan. Misinya mengajak para pemimpin dan rakyat di kedua daerah itu untuk bertempur bersama Aceh melawan kolonialis Belanda serta syiar Islam. Ketika semangat juang rakyat Aceh mengendur, Tengku Syekh Pantai Gelima mengarang hikayat Malim Dagang. Ia menyelesaikan hikayat ini pada 8 Jumadil Awal 1309 Hijriah. Sebuah karya sastra epos yang terdiri dari 2280 bait syair. Hikayat ini mengungkapkan kisah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.
melukiskan perjalanan perang Sultan Iskandar Muda ke pesisir utara dan semenanjung Melaka. Hikayat Malem Dagang mengemukakan sejumlah tokoh yang berpengaruh di Aceh. Tokoh utamanya Sultan Iskandar Muda yang memimpin armada Cakradonya ke Melaka. Malem Dagang sendiri adalah nama seorang laksamana muda yang diangkat menjadi panglima armada Cakradonya. Kelak hikayat ini dapat membangkitkan semangat juang rakyat Aceh. Selain berpengaruh besar hikayat Perang Sabi karya Tunku Syek Pante Kulu. Pertempuran terakhir Tunku Syek Pante Gelima adalah mempertahankan benteng terkuat kerajaan Aceh, yaitu Kutagle Bate Ili di Samalanga. Belanda memang ingin menguasai Aceh secara menyeluruh termasuk Kutagle Bate Ili yang merupakan benteng terakhir kerajaan Aceh Darussalam. Belanda 3 kali gagal merebut benteng ini. Jenderal Van der Hajoden pada tahun 1878 mengalami buta sebelah usai disambar pelor pasukan Aceh dalam penyerangan di Kutagle. Jenderal buta sebelah itu pun segera digantikan oleh Jenderal J.B. van Hertz. Gubernur militer Belanda di Aceh inilah yang menyebabkan Tunku Syek Pante Gelima syahid di Medan Laga pada Jumat 3 Februari 1901. Namun kota Bate Ili baru benar-benar dikuasai Belanda pada tahun 1904. Tunku Syek Pante Gelima dimakamkan di Gampung Merandeh Alu, Bandar 2, Pidijaya.